Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Handayani Nasution, kelas 1E, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Yang saya hormati Bapak Budi Wicaksono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Hasil presentasi tugas makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa. Adapun yang saya bahas yaitu 1. Pengertian ragam bahasa, 2. Kedudukan dan fungsi bahasa, 3. Ragam daerah atau dialek, 4. Ragam bahasa lisan dan tulis, 5. Ragam baku dan tidak baku, 6. Ragam sosial dan fungsional, 7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. 2. Kedudukan dan fungsi bahasa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Alat untuk ekspresi diri, 2. Alat untuk komunikasi, 3. Alat untuk adaptasi sosial, 4. Alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, 5. Alat untuk bekerja dengan sesama manusia, 6. Alat untuk mengidentifikasi diri, 7. Alat untuk kontrol sosial dan integrasi, 8. Alat ekspresi diri, 9. Alat untuk berpikir. Ragam daerah atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Misalnya, logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Ragam bahasa lisan dan tulis. 1. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan mempunyai ciri-ciri yaitu: 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara, 2. Tergantung kondisi, ruang, dan waktu, 3. Berlangsung cepat, 4. Tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 2. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis mempunyai ciri-ciri yaitu: 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, 2. Tidak terikat ruang dan waktu, 3. Kosakata yang digunakan dipilih secara cermat, 4. Pembentukan kata dilakukan secara sempurna, 5. Kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap, 6. Paragraf dikembangkan secara lengkap dan padat, 7. Berlangsung lambat. 5. Ragam baku dan tidak baku. 1. Ragam bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan, hormat terhadap mitra bicara, pendengar, pembaca, seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi. Ragam bahasa baku mempunyai karakteristik: 1. Tidak terpengaruh bahasa daerah, 2. Tidak terpengaruh bahasa asing, 3. Bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari, 4. Pemakaian imbuhannya secara eksplisit, 5. Pemakaian yang disesuaikan dengan konteks kalimat, 6. Tidak terkomunikasi dan tidak rancu. 2. Ragam bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Adapun karakteristik bahasa tidak baku: 1. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. 2. Dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. 3. Dapat terpengaruh oleh bahasa asing. 4. Digunakan pada situasi santai tidak resmi. 6. Ragam sosial dan ragam fungsional. 1. Ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sebagai contoh, orang tak akan sama dengan menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang lain yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. 2.
beragam profesional merupakan ragam bahasa yang diartikan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun baku lisan. Hasil presentasi tugas makalah saya yang berjudul ragam bahasa. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.